Oke, teman-teman dari Fakultas Ekonomi dan Ekonomika dan Bisnis, Program Studi Manajemen, saya ucapkan selamat datang pada kuliah saya, yakni Pengantar Hukum Bisnis. Hari ini adalah pertemuan kedua, dan sebagaimana yang telah saya infokan pada pertemuan sebelumnya, bahwa pertemuan kedua nanti sudah kembali lagi ke metode awal yang sudah saya terapkan dari semester kemarin, yakni menggunakan media WhatsApp yang ditemani dengan media YouTube. Nah, sama dengan pertemuan kemarin, di mana absensi nanti berupa Google Form, yang akan saya bagikan 2 jam setelah pertemuan. Kalian punya waktu untuk mengisinya maksimal jam 9 malam ini. Waktunya cukup panjang, jadi silahkan diperhatikan baik-baik, karena nanti di Google Form itu, supaya kalian bisa mengisi, kalian harus menjawab sebuah pertanyaan yang akan saya jelaskan pada pertemuan kita hari ini, di media YouTube ini. Jadi, sebagaimana yang telah kita bahas sedikit pada pertemuan kemarin, bahwa hukum bisnis, ya, di sini harusnya memang pengantar hukum bisnis, tapi saya lebih menitik beratkan pada hukum bisnis itu sendiri. Jadi kalian hanya sekedar permukaannya saja dari hukum bisnis. Jadi hukum bisnis ini simpelnya adalah hukum yang mengatur bagaimana orang itu dalam melakukan bisnis, supaya dia sesuai dengan hukum yang ada, dan supaya dia dalam berbisnis itu tidak melanggar hak-hak orang lain. Seperti itu. Nah, tanpa berlama-lama, kita akan langsung buka slide-nya. Sambil minum ya. Oke. Sebagaimana yang sudah kalian lihat di sini, mana ini ya? Kemarin dah ini ya. Oke, kita kemarin sampai sini ya. Sekarang kita udah menginjak materinya. Jadi apa sih fungsi kita tuh belajar hukum bagi kalian, terutama para bisnismen? Simpel aja. Jadi pertama, supaya kalian dalam melakukan praktik bisnis, kalian bisa mendapatkan informasi-informasi yang berguna, supaya nggak dijegal orang lain. Yang kedua, dapat tahu apa sih hak-hak dan kewajiban kalian. Misalnya pengusaha jelas harus wajib membayar pajak. Kalau enggak bisa kena pasal penyelewengan pajak. Hukumannya bisa pidana. Terus kemudian ada lagi, agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis. Ada yang lain? Mungkin ada. Nah, saya ambil contoh sebuah case yang terjadi kebetulan tetangga saya yang mengalami. Nah, case-nya sederhana aja sih sebenarnya. Dia itu pengusaha kemudian diajak nih tender, dia ngikuti tender nih, oke kita kerjasama, tapi kerjasamanya kita ini aja ya, langsung aja dijalankan, oke, langsung saja dijalankan, padahal tendernya ini sendiri cukup besar, bernilai di atas 100 juta, tanpa ada hitam di atas putih. Kemudian apa yang terjadi, ketika pelaksanaan tender, saya nggak mau bilang bidangnya apa, itu udah tendernya itu pelaksananya, pekerjaannya udah berjalan lebih dari 90%, itu pembayaran terakhir, kan dia janji itu pembayarannya 4 periode. Pembayaran cuma 2 periode toh. Periode ketiga dan keempat belum dikasih. Itu udah 90% jadi. Nah, dia komplain nanya, ini gimana? Nah, terus pihak yang tadi nggak mau tanggung jawab. Ngomongnya katanya, iya nih, pekerjaanmu ternyata nggak sesuai dengan yang tak minta. Aku mintanya kayak gini bentuknya, tapi kamu malah bentuknya beda. Bangunannya aneh. Gitu. Akhirnya dia ini nggak setuju kan, nggak terima, terus kemudian dia saya waktu itu tetangga, jadi dia datang ke saya mohon bantuannya, saya ngomong, Anda berada pada posisi yang lemah. Kenapa? Karena Anda itu
dalam melakukan perjanjian kontrak jasa tadi tidak ada hitam di atas putih, cuman modal ngomong tok. Padahal nilai kontraknya di atas 100 juta. Nah, akhirnya saya minta untuk menyelesaikan hal ini secara kekeluargaan. Karena apa? Karena memang dalam hal ini dia udah posisinya dilemahkan. Saya bisa ini merupakan sebuah contoh. Mungkin bagi teman-teman yang lain ada mungkin beberapa yang sudah pernah terjun ke dunia bisnis, usaha apa? Saya wanti-wanti sekali lagi, hati-hati dalam berbisnis. Kenapa? Karena dalam bisnis itu gampang banget orang untuk menjatuhkan orang lain. Apalagi untuk orang-orang yang nggak ngerti hukum. Itu sangat mudah untuk dijatuhkan. Makanya kalau prinsip dasar orang hukum itu apa? Gampang curigaan. Jadi mindset-nya orang hukum itu bagaimana kalau gini, bagaimana kalau gini, bagaimana kalau gini. Seperti itu ya. Dia selalu berpikir yang negatif dulu, baru yang positif. Tapi enaknya apa? Ketika dia terjerat dalam masalah, dia udah tahu solusinya bagaimana. Itu hukum. Oke, next ya. Nah, ada banyak nih, kalau kita bicara selanjutnya mengenai hukum yang berhubungan dengan bisnis, ada banyak. Ini mungkin teman-teman udah akrab dengan istilah undang-undang. Jadi, saya rasa teman-teman udah pada akrab dengan istilah undang-undang ya. Jadi undang-undang itu merupakan peraturan perundang-undangan, beda ya. Peraturan perundang-undangan itu secara keseluruhan. Kalau undang-undang itu salah satu bentuknya, undang-undang itu merupakan peraturan yang disahkan oleh DPR sama Presiden, ya, udah tahu. Nah, dia yang paling banyak mengatur mengenai hukum di Indonesia. Bisnis juga mesti juga dimasukkan di sana. Ada. Kita ambil contoh dalam bicara mengenai kontrak bisnis, bentuk badan usaha. Kita ada banyak undang-undang, mulai dari undang-undang investasi, kepailitan, likuidasi, merger, konsolidasi, paten, merek, hak cipta, varietas tanaman, hasil dagang, dan lain-lain. Kita bicara mengenai ruang lingkup hukum bisnis secara umum, bisa mencakup desain industri, desain tata sirkuit terpadu. Ini baru yang dalam nasional. Kita bicara juga mengenai bisnis internasional. Ada hukum pengangkutan, baik darat, laut, udara. Ini juga antar negara. Terus ada lagi alih teknologi. Bagaimana cara transfer of teknologi dari negara satu ke negara yang lain, seperti Cina misalnya, ACFTA. Selain itu ada juga hukum perindustrian atau hukum pengolahan. Ini untuk barang-barang tambang dan lain-lainnya. Bahkan ada juga yang terkait misalnya ada permasalahan, seperti ada tindak pidana pencucian uang, itu juga diatur. Dan ini masih ada banyak lagi. Ini hukum undang-undang yang ada di Indonesia yang mengatur mengenai bisnis. Kalau kalian mau mendalami secara lebih dalam, 2 SKS saja nggak akan cukup. Ini kalau di hukum ini paling nggak membutuhkan sekitar 20 SKS. 10 kalinya yang kalian rasakan sekarang untuk bisa mendalami secara lebih dalam supaya bisa mempraktekkan berbisnis yang sesuai dengan hukum yang ada. Oke, bisa kalian lihat-lihat. Nanti kalau kalian mau, kalian bisa mengaksesnya di Spada. Sudah saya share. Oke, next. Sekarang kita akan bicara yang sederhana dulu ya. Dalam bisnis itu nanti yang paling sering kalian dengar adalah istilah perusahaan. Perusahaan itu merupakan satuan yang paling kecil dalam hukum bisnis ya, yang paling sering dibahas. Nah, perusahaan adalah tempat di mana terjadinya kegiatan produksi sebuah barang atau jasa. Dalam sebuah perusahaan itu semua faktor produksi berkumpul, mulai dari tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Definisi lainnya juga ada, yakni suatu organisasi yang menyediakan barang dan jasa untuk dijual ke masyarakat dengan tujuan meraih laba. Oke, di sini di notes ya, perusahaan itu, sekali lagi, tujuannya didirikan adalah untuk mencari laba. Oke, ada nggak perusahaan lainnya yang nggak mencari laba? Nggak ada. Kalau perusahaan itu tidak mencari laba, maka dia adalah
bentuk badan hukum yang bernama yayasan. Oh ya, badan hukum itu merupakan kayak lembaga gini, kayak perusahaan tadi, tapi yang diakui oleh negara. Yang nanti akan saya jelaskan lebih dalam. Unsur-unsurnya ada. Ya, ini bentuk usahanya apa. Yang nanti akan kita bahas, ada nanti CV, PT, firma, dan macam-macam. Dan yang kedua adalah jenis usaha. Jenis usaha ini misalnya dia bergerak di bidang otomotif, kuliner, konveksi, dan lain-lain. Nah, perusahaan tadi itu melekat juga jenis usahanya. Kalau sebuah PT, sebuah perusahaan bergerak di bidang otomotif, ya dia sampai matinya perusahaan tadi ya tetap otomotif. Kalau dia mau mengubah, dia harus mengubah akta pendirian. Akta pendirian itu ini ya, dasar pendirian perusahaan, dia kayak kesepakatan pendiriannya. Kalau diubah ya harus ini, ganti juga dasar pendiriannya. Ambil contoh lah, misalnya Honda. Honda ya bergeraknya di bidang otomotif. Jualannya motor, atau mungkin ada mobil Civic ya. Motor, mobil, spare part, dan lain-lain. Kalau Honda tiba-tiba jualan laptop, mungkin agak nyambung. Nah kalau Honda tiba-tiba jualan Indomie itu, tidak nyambung. Itu kenapa? Karena harus ada izin-izin yang dipenuhi oleh perusahaan supaya bisa bergerak di bidang tersebut. Kalau mau membuat usaha makanan, dia harus ada standar FDA atau mungkin BPOM dan lain-lain. Seperti itu. Oke? Nah, perusahaan ini simpelnya ada dua. Yang pertama yang bersifat publik dan yang bersifat private. Perusahaan yang bersifat publik itu adalah perusahaan yang dimiliki oleh negara. Ambil contoh BUMN. Kalau privat, kayak Samsung, yang dimiliki oleh perorangan atau sekelompok orang. Ada apa contohnya? Samsung, Microsoft yang punya Bill Gates, terus kemudian Facebook, dan lain-lain. Nah, ini intermezzo aja nih. Menurut kalian, publik sama privat itu, kita bicara negara ya, kekayaan BUMN yang dimiliki oleh sebuah negara sama privat, kaya mana? Oke, kaya mana? Jawabannya simpel aja. Ini income-nya Microsoft, total equity-nya 82.718 triliun dolar. Indonesia jauh sekali ya. Oke. Kenapa bisa seperti ini sih? Simpel aja. Karena memang di Amerika, jadi kalau kalian mau tahu, kekayaan orang-orang yang ada di Amerika ini mayoritas kekayaannya orang Amerika itu mayoritas memang terfokus pada orang-orang tertentu saja, ya. Jadi bertolak belakang dengan image yang kita bayangkan di Amerika saat ini, di mana orangnya kaya-kaya semua, sukses-sukses semua, enggak. Mayoritas orang di Amerika itu berada di bawah garis kemiskinan. Orang yang tidur di tengah jalan, ya orang-orang yang tidur di emperan itu sudah biasa, tapi jurang kemiskinan dan orang kaya itu sangat tinggi. Di sana, orang yang sekelas Bill Gates bisa mendapatkan penghasilan yang nilainya jauh di atas sebuah negara, tapi di Indonesia bisa ini di Indonesia untungnya nggak seperti itu ya. Kita memang kapitalis, tapi kita masih mengenal konsep Pancasila. Masih ada pajak yang progresif. Seenggaknya kita masih orang-orang miskinnya masih nggak sebanyak yang di Amerika. Kan bisa browsing-browsing. Terus sebelum kita lanjut, ini saya sedikit koreksi. Kalau kalian kira kekayaan Microsoft, enggak. Yang ada di sini, ini adalah kesalahan penulisan. Bukan RP, tapi USD. Artinya apa? Kita juga lumayan bisa bersaing lah, seperti itu. Kita kaya. Nah, Indonesia ini kaya. Jadi jangan minder dulu. Kok bisa sih kekayaan Indonesia kalah dengan satu perusahaan, satu orang? Enggak. Indonesia itu kaya.
negara yang memiliki SDM yang kaya, SDA yang kaya, kita nggak kalah bersaing dengan negara-negara tadi. Oke, sebelum kita lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk perusahaan, saya langsung aja sebutkan untuk materi pertanyaan yang akan saya ajukan pada perkuliahan nanti, pada absensi nanti. Pertanyaan nomor pertama ini saya tujukan untuk yang memiliki absen, yang memiliki NPM ganjil. Oke, jadi bagi mahasiswa yang memiliki NPM ganjil, pertanyaan sederhana aja. Nah, kita sama-sama tahu bahwa yang menyebabkan kita mengalami perkuliahan secara daring saat ini adalah apa? COVID. Ya, gara-gara COVID ini kita yang bisa selama ini bisa merasakan kuliah secara langsung, sekarang harus mau merasakan namanya kuliah secara daring di rumah. Yang kalau menurut saya memang mungkin ada beberapa yang senang, ada beberapa yang enggak. Tapi COVID ini juga memiliki dampak tersendiri terhadap perusahaan. Ya, kita bisa lihat pertanyaan saya sederhana aja. Apa sih dampak COVID-19 ini terhadap kegiatan jual beli atau mungkin kegiatan perusahaan yang ada di Indonesia? Pertanyaan sederhana itu aja. Itu untuk yang NPM ganjil. Dampaknya terhadap perusahaan private di Indonesia. Saya tunggu jawabannya di kolom absen di Google Form. Lanjut ya. Sekarang kita bicara mengenai bentuk perusahaan. Bentuk perusahaan ini pada dasarnya terbagi menjadi dua. Karena tadi saya sudah bilang kan, ada yang publik, ada yang private. Nah, yang paling umum yang harus kalian ketahui ya adalah yang private. Karena nanti mungkin banyak dari kalian yang pengen membuat perusahaan, bentuknya seperti ini. Dan tentu saja ini yang tujuannya profit oriented ya. Kalau yang non profit oriented, contohnya adalah yayasan. Yayasan seperti apa? Upgris. Yayasan itu pada dasarnya merupakan sebuah lembaga yang tujuannya enggak profit oriented, yang tujuannya itu bukan untuk tujuannya itu enggak profit oriented, yang biasanya sering berhubungan dengan lembaga pendidikan. Contohnya Upgris punya yayasan YPLP PGRI Semarang, itu yang menaungi Upgris saat ini, itu merupakan bentuk yayasan. Oke. Next, kita kalau bahas lebih lanjut, bentuk perusahaan sekarang. Nah, bentuk perusahaan yang pertama, ini untuk yang negara ya. Untuk perusahaan BUMN negara yang pertama adalah Perum. Perum itu merupakan perusahaan umum. Dia merupakan perusahaan yang dimiliki negara yang profit oriented memang, tapi lebih ke arah penyelenggaraan jasa negara. Oke. Jadi contohnya Bulog. Nah, Bulog ini memang profit oriented, tapi dia lebih lebih ke arah semacam kayak penyelenggaraan kewajiban negara. Tujuan negara itu adalah memakmurkan rakyatnya. Maka dari itu dalam salah satu urusannya adalah apa? Beras murah. Makanya Bulog ada beras raskin. Itu dijual secara murah pada masyarakat. Tujuannya apa? Untuk bisa membuat masyarakat menjadi termakmurkan. Seperti itu. Itu Perum. Kalau koperasi seperti apa? Koperasi itu simpelnya seperti ini. Jadi koperasi itu misalnya nih, mungkin ada beberapa yang sudah tergabung. Koperasi itu ya badan hukum yang didirikan oleh sekelompok orang supaya tadi itu bisa memakmurkan anggota koperasi tadi. Contohnya mungkin koperasi petani daerah Semarang misalnya. Nah, ya dia menaungi petani di Semarang. Tujuannya untuk apa? Ya, supaya nanti petani di Semarang itu bisa gampang misalnya mencari bibit, benih, atau mungkin pupuk, atau mungkin alat-alat petani dan lain-lainnya yang diswasembadakan untuk anggota petani di Semarang. Oke, itu bisa dalam juga mungkin untuk memberikan pinjaman dan lain-lain, itu koperasi. Nah, ada lagi perseroan. Perseroan ini harap diingat beda dengan perseroan terbatas. Perseroan ini merupakan bentuk perusahaan yang paling umum di Indonesia, ya.
Kenapa paling umum? Kalau kalian lihat di jalan-jalan mesti ada tulisannya kan PT, 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 PT ya. Nah, kalau perseroan ini, perseroan berbeda dengan perseroan terbatas, perseroan itu dimiliki oleh perorangan aja. Sahamnya nggak dijual di IHSG. Ini diingat-ingat dulu, nanti kita akan bahas lebih dalam. Kalau perseroan terbatas, dia udah terbuka untuk umum. Sahamnya ya bisa dijual di IHSG. Next, yang paling kecil, Commodity Finance Cup. Ini atau CV, bisa kalian lihat ada banyak, ini sama dengan PT, cuman lebih kecil modalnya, ada lagi Firma, lebih kecil dari PT, dan yang paling kecil, PD atau UD. Kalau Firma tadi itu dia berhubungan dengan jenis usaha yang bisa digunakan. Kalau Firma, dia bisa jasa juga. Tapi kalau PDUD ya cuma bisa jual beli tok. Makanya yang paling kecil. PDUD yang paling gampang, simple, itu di toko kelontong. Ya, kalau kalian misalnya tetangga kalian ada yang jualan, itu PDUD. Simple. Cuman sekedar menjual dan membeli. Dan tidak membutuhkan surat. Ada sih kadang yang ada yang membutuhkan surat, tapi dia lebih hanya sekedar formalitas saja. Kalau firma, jasa. Contohnya firma advokat misalnya, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu bentuk perusahaan. Ini saya masih hanya menjelaskan permukaannya saja. Pada pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan secara lebih dalam mengenai bentuk-bentuk perusahaan itu seperti apa. Nah, terus kemudian untuk yang pertanyaan kedua, untuk yang memiliki NPM genap, mana nih? Nah, untuk teman-teman yang memiliki NPM genap, pertanyaan saya sederhana aja. Kalau yang tadi private, kalau yang ini nanti adalah yang publik. Pertanyaan saya sederhana aja. Ini mungkin lebih secara makro ya. Menurut kalian apa dampaknya COVID-19? Kali ini saya lebih spesifikkan. Apa dampaknya PSBB terhadap perekonomian Indonesia? Secara makro ya, secara keseluruhan. Jadi secara mikro, ini sekarang secara makro. Jadi apa sih dampaknya diberlakukannya PSBB karena COVID-19 tadi di Indonesia secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan itu berarti nggak cuma mikronya, tapi secara keseluruhan Indonesia. Dampaknya apa? Salah saya itu aja. Agak kurang lebih sama, tapi sebenarnya ini berbeda, dua pertanyaan tadi. Silahkan dijawab di Google Form yang sudah saya sediakan. Dan bila kalian ada pertanyaan, atau mungkin ada yang kurang mudeng, atau mungkin kalian ada yang pengen didiskusikan, silahkan gunakan media WhatsApp yang sudah disediakan, grup kelas tadi, untuk menanyakan hal tersebut. Saya terbuka untuk menjawab pertanyaan, kita bisa diskusi, bisa sharing-sharing kalau misalnya ada permasalahan hukum atau apa. Anggap aja saya kayak kakak kalian, seperti itu. Nah, saya rasa hanya itu saja. Sampai di sini kuliah kita. Saya tunggu jawaban kalian. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.